Bel sekolah udah bunyi, tapi obrolan belum selesai. Kamu lagi dengerin sisi lain. Siapin headset, Duduk santai dan yuk cari makna di balik semua yang biasa. Welcome to sisi lain. Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi nih dengan aku, Alvela Tusachi, Karis Firland, dan Aku Tiffany Oriza Meladina. Kali ini kita bakal bahas topik yang tentunya bakal real banget buat pelajar. Bener gak sih Gwyn? bener banget nih. Jadi kali ini kita akan bahas topik mengelola uang saku di tengah godaan FOMO atau Fear of Missing Out. Kalian tuh sering banget gak sih ngerasa pengen beli juga kayak dia, atau kok semua orang udah punya barang itu ya? Nah, buat bantu kita memahami gimana sih cara ngatur keuangan biar nggak cuma ikut-ikutan, hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu guru matematika yang nggak cuma jago angka, tapi juga punya banyak insight keren soal manajemen finansial. Halo Ibu Lintang, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar baik. Kalian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kita nih juga baik Bu ya. Alhamdulillah. Nah, Oke. sebelum kita masuk ke pertanyaannya nih Bu, boleh dong perkenalan dulu ke sobat sisi lain. Oke, ini sebutannya sobat sisi lain ya? Iya, betul. Ya, perkenalkan nih sobat sisi lain, saya Bu Lintang. Nama lengkap saya Lintang Ani Pambayun Mulyono SPDGR. Saya di sini ngajar matematika. Belum pernah ya ketemu Bu Lintang di kelas ya? Kebetulan belum sih Bu. Iya, kayaknya pertama kali juga ketemu di podcast ya. Kalau saya sih sudah pernah ketemu Ibu Lintang pas SYC dulu. Oh iya, pembinanya saya ya. Betul Bu. Oke. Hari ini mau ngobrolin apa nih? Oke Bu, jadi ini mungkin langsung kita mulai aja ya Bu. Iya, boleh. Jadi akhir-akhir ini tuh kan istilah FOMO atau Fear of Missing Out itu sering banget disebut ya Bu. Apalagi di kalangan anak muda. Nah, kalau dari kacamata Ibu sendiri sebagai guru, gimana sih Ibu melihat fenomena FOMO ini ataupun dari sisi kebiasaan konsumsi siswa itu sendiri Bu? Oke, FOMO, fear of missing out, berarti ketakutan tertinggal ya kalau di bahasa Indonesia kan ya. Kalau saya lihat sebenarnya FOMO ini kayak kesannya negatif, tapi tidak sepenuhnya negatif. Jadi segala sesuatu itu kan pasti ada dua sisi ya. Ada negatifnya, ada positifnya. Kalau dari positifnya, FOMO ini bisa meningkatkan daya beli, daya konsumsi. Yang mana saat ini kita tahu sendiri kalau daya konsumsi itu rendah. Jadi selama FOMO-nya itu ke hal yang baik, saya rasa bagi siswa pun masih baik. Tapi FOMO yang negatif adalah ketika ikut-ikutan aja, nggak tahu tujuannya apalagi dipaksa. Itu jelas negatif dan miris ya, mungkin bisa dibilang miris untuk siswa yang notabene masih mencari jati diri. Nah, karena sekarang kan kita lagi ngomongin soal finansialnya pelajar Bu ya. Menurut Ibu, apa sih penyebab utama FOMO ini di khususnya di remaja sekarang? Di remaja ya. Kalau FOMO ini sebenarnya bisa ditarik dari naluri dasarnya manusia kayaknya. Manusia itu kan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau dia dengan dalam tanda kutip punya kebiasaan atau punya hal-hal yang berbeda dari yang lain, dia pasti ada rasa cemas atau khawatir. Jadi sebenarnya FOMO ini ya manusiawi. FOMO itu adalah hal yang manusiawi. Kalau ditanya penyebabnya mungkin dari situ, dari nalurinya. Dan bisa juga dari standar sosial media. Sosial media itu kan sekarang sudah begitu mudah ya diakses ya. Itu Sekarang standar. apa-apa sosial media. Nah betul, apa-apa sosial media. Siapa sih sekarang yang nggak punya IG? Iya. Oke, Setidaknya jadi tadi IG. kan Ibu udah menjelaskan ya dari kacamata Ibu sendiri sebagai guru FOMO itu gimana, terus Ibu juga udah nyebutin penyebabnya itu apa. Sekarang kalau misalnya ya Bu, kita balik lagi ke realitas hari-hari. Kita kan kadang nih dikasih uang saku ya Bu, tapi kadang tuh cepet banget habisnya Bu, cuma karena tergoda jajanan viral ataupun beri-beri hal yang nggak penting di media sosial. Nah, kira-kira Ibu ada tips nggak gimana sih caranya biar kita lebih bijak untuk ngatur uang? Oke, untuk ngatur uang anak sekolah tentu harus tahu bedanya kebutuhan dan bedanya keinginan. Dan pastinya kalian harus mendahulukan kebutuhan. Gitu.
Kalau Bu Lintang biasanya tipsnya adalah jangan jangan menyisakan, tapi menyisihkan. Jadi di awal dulu nih, misal katakanlah kalian uang sakunya 500.000 sebulan. 500.000 nyampe nggak kalian nih? Nggak nyampe. Misal aja ya 500.000 sebulan. Sisihkan dulu di awal 100.000. Nah, misalnya yang 400.000 habis nih katakanlah sebulan, ya sudah nggak apa-apa. Kalian tidak akan terlalu feeling guilty karena kalian sudah punya tabungan dulu di awal 100.000. Kalaupun nanti 400.000 habis dan ternyata kurang, misal ada proyek yang membutuhkan uang darurat, kalian masih ada cadangan 100.000. Itu yang Bu Lintang terapkan ke diri Bu Lintang sendiri sih. Jadi di awal menyisihkan dulu, jangan menyisakan di akhir. Oke, teman-teman, bener banget nih. Kalau kata Bu Lintang, kita itu harus Menyisihkan. menyisihkan dulu ya. Jangan menyisakan, tapi kita awalnya tuh harus menyisihkan. Tipsnya. Nah, lanjut nih Bu. Kalau kita mau belajar hidup hemat dari sekarang, kira-kira kebiasaan kecil dari Bu Lintang tuh gimana Bu? Kebiasaan kecil dari saya untuk hidup hemat ya. Apa ya? Meminimalisir keinginan sih. Meminimalisir keinginan. Misal kalian punya kebiasaan biasanya borosnya dari nonton, katakanlah anak muda Oh, iya. biasanya suka nonton ya. Iya, Betul. bener Bu. Nonton seminggu sekali, ya sekarang dijatah sebulan sekali. Memang harus dipaksa awalnya. Sesuatu yang baik itu kan dipaksa dulu, lama-lama terbiasa. Dan pemaksaan itu memang awalnya terasa tidak nyaman, tidak enak. Yang biasanya banyak hiburan, sekarang ternyata sedikit hiburan. Atau kalian bisa mengganti dengan kegiatan yang lebih produktif. Misalnya biasanya nonton, diganti dengan yang lebih produktif, olahraga. Atau mungkin kalau yang punya hobi nulis bisa nulis, ganti ke hobi-hobi yang menghasilkan malah. Iya, bukan yang malah mengurangi uang ya Bu Iya, ya. jadi carilah hobi yang menghasilkan. Bu, tapi kan ya Bu, kadang anak zaman sekarang ya Bu, ataupun di era sekarang tuh kadang tuh bingung Bu. Ini tuh sebenarnya kebutuhan atau keinginan. Kira-kira Ibu ada tips nggak cara membedakannya biar nggak salah gitu Bu? Kalau membedakan kebutuhan dan keinginan, setiap orang sebenarnya beda-beda. Tapi kalau menurut saya, dasarnya yang harus terpenuhi ya jelas sandang, pangan, papan. Itu kalian kalau bisa jangan terlalu hemat di situ. Jadi hemat itu boleh, tapi bedakan hemat dengan pelit ke diri sendiri. Oh iya. Nah, pelit ke diri sendiri itu nggak boleh. Jadi kalau mau beli makan, kalian biasanya makan 3 kali sehari, ya sudah makan aja 3 kali sehari dengan uang yang ada. Kalau mau hemat, jangan makannya yang dikurangi, tapi caranya yang diubah atau pilihannya yang diubah. Kalau biasanya makan apa-apa GoFood, ya sekarang coba masak sendiri atau beli lauknya aja kan biasanya lebih murah gitu. Jadi dasarnya itu memang harus dipenuhi. Keluar uang untuk kebutuhan dasar itu hal yang sangat lumrah, hal yang tidak apa-apa. Malah kalau menurut Bu Lintang itu wajib, nggak apa-apa mengeluarkan uang untuk hal dasar. Hal dasar yang lain misalnya kesehatan, jangan terlalu hemat di kesehatan, dan pendidikan. Pendidikan itu investasi yang sangat bagus ya menurut Bu Lintang. Jadi kalau mau menempuh pendidikan, mau ikut pelatihan, itu nggak usah terlalu perhitungan sama uang dulu. Yang penting kalian dapat ilmu dan pengalaman dulu. Nah, di samping itu, kebutuhan yang selain itu, coba direm. Kayak bener-bener butuh nggak sih? Kalau ternyata tidak benar-benar butuh, ya lebih baik ditabung aja dulu. Karena salah satu kayak ini ya, kayak pepatah ya, rajin menabung kan pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Dan itu memang menabung adalah salah satu cara untuk menuju ke sana. Apalagi buat pelajar. Jadi kalau ngomongin finansial ini, jadi harus mikir panjang dulu Bu ya. Iya, betul. Jadi belajar mikir jangka panjang, jangan cuma jangka pendeknya aja. Betul. Nah, kalau boleh kasih satu nasihat soal keuangan Bu, yang menurut Ibu yang penting buat diingat buat remaja sekarang tuh apa Bu? Satu nasihat kayak semacam quotes nih berarti ya. Quotes apa ya? Ini sih ada satu quotes yang saya suka dari buku, saya ngutip dari buku ya. Kalau pernah tahu buku Psychology of Money, bagus itu bukunya, dia banyak membedah tentang keuangan. Quotesnya gini, cara paling dahsyat untuk menabung itu bukan dengan menambah pendapatan, tapi dengan menambah kerendahan hati.
Itu nyambung ya sama kita tadi. Jadi kita jangan gaya hidupnya yang ditinggikan, tapi harus gaya hidupnya yang coba diredam. Pendapatan itu, walaupun pendapatan kalian banyak, tapi kalau lifestyle kalian tinggi, apa-apa ikutan tren, ikutan FOMO, ya uangnya pada akhirnya juga habis. Itu. Jadi hal yang mempengaruhi tabungan seseorang itu bukan cuma pendapatan, tapi ego perasaan. Dan satu lagi quotes yang cukup bisa bikin saya hemat adalah ini. Nggak apa-apa ya nambah satu lagi nih quotesnya, jadi double nih. Boleh ya. Oke. Kekayaan seseorang itu sebenarnya tidak dilihat dari apa yang dia keluarkan, tapi apa yang dia simpan. Katakanlah Bu Lintang punya uang 1 juta, Bu Lintang belikan baju seharga 800.000. Ya uangnya Bu Lintang tinggal 200. Iya, terlalu konsumtif ya. Iya, terlalu konsumtif. Berarti ya kekayaannya Bu Lintang 200.000. Tapi ketika Bu Lintang hanya mengeluarkannya katakanlah 100.000, Bu Lintang masih punya uang 900.000. Walaupun yang orang lihat Bu Lintang bajunya biasa-biasa aja dibanding orang yang bajunya bermerek. Tapi sebenarnya kalau dari segi kekayaan, ya Bu Lintang lebih menang kalau Bu Lintang bisa mengatur seperti itu. Mungkin dari sobat sisi lain ya, sobat sisi lain bisa dipakai nih tipsnya buat berhemat. Oke, mungkin kita move ke anak kos ya Bu. Jadi kan di sekolah kita nih banyak banget ya teman-teman dari luar pulau, luar Jawa gitu ya, yang ngekos di daerah Sidoarjo. Nah, Bu, kira-kira tuh kan kita sebagai anak kos ya, sering banget kayak harus bagi-bagi uang ya untuk nongkrong, tugas, sampai pengeluaran mendadak. Nah, kira-kira Ibu ada cara nggak buat ngatur keuangan biar tetap seimbang dan nggak kehabisan di akhir bulan? Oke, untuk anak kos ya, kalian sendiri ngekos nggak nih? Kebetulan kami enggak sih. Kebetulan nggak. Oke. Ngekos ini memang privilege. Kalau menurut Bu Lintang ya, punya kesempatan ngekos itu suatu privilege. Kenapa? Karena dari ngekos kita belajar survive. Itu salah satu skill yang penting dalam hidup. Bahkan dulu salah satu dosennya Bu Lintang sampai pernah ngomong, jangan berani menikah kalau kamu belum pernah merasakan ngekos. Saking banyaknya pelajaran hidup yang bisa didapat dari ngekos. Jadi buat teman-teman sisi lain nih yang ngekos, jangan bersedih hati, jangan merasa aku melas gitu ya kalau ngekos. Nah, caranya adalah yaitu tadi kalian harus menyadari kebutuhan sama keinginan. Nah, untuk anak kos kalau SMK sih mungkin masih terlalu berat ya kalau harus kerja ya. Jadi kalau masih sekolah ini tidak Bu Lintang sarankan kerja. Tapi kalau mungkin sudah kuliah, bisa tuh kuliah sambil kerja. Itu bisa untuk menambah pemasukan. Nah, kalau untuk pelajar, kalau ngekos ini biasanya dikasih uangnya per bulan apa ya? Iya, Rata-rata per bulan ya. Itu tadi disisihkan dulu di awal. Disisihkan dulu di awal dan coba deh challenge diri sendiri. Dengan uang yang diberikan orang tua per bulan itu, coba jangan minta lagi. Semepet-mepetnya. Iya, di challenge saja. Semepet-mepetnya coba bulan ini nggak minta lagi. Kalau sudah menyisakan 100.000, 150.000, gimana caranya? Jangan diambil. Itu dulu dari hal-hal kecil kayak gitu. Tapi kalau memang mentok ya nggak apa-apa minta lagi, cuma diusahakan jangan. Nah, untuk yang nggak ngekos, coba minta uang bulanannya bulanan, jangan harian. Kebetulan saya masih harian. Masih harian ya. Coba minta bulanan. Jadi belajar manage uang itu. Karena kunci kalian bisa mengatur uang itu bukan ditentukan dari banyaknya nominal itu tadi, tapi dari kerendahan hati kalian, dari ego kalian, seperti itu. Nih, terakhir dari saya Bu ya. Iya, Ini boleh. pertanyaan personal sebenarnya. Tadi kan Bu Lintang menyebutkan kalau menyisihkan buat uang darurat. Tapi saya rasanya nih setiap hari tuh darurat Bu, gimana? Iya, tas tiap hari darurat. Daruratnya di apa nih kalau harian biasanya? Mungkin makannya tuh jadi berlebihan atau gimana gitu. Kok rasanya tiap hari darurat gitu? Kalau tiap hari darurat, mungkin ada ya hari-hari yang memang seperti itu. Dibuat daftar coba.
sesekali. Oh, Ngelis. daftar. Iya, Kayak buat to-do daftar. list gitu ya, Bu? Nah, betul. Kayak to-do list misalnya kalian budget makan sekali makan berapa sih? 15 atau mungkin 20.000 ya. Coba dikalikan kalian makannya berapa kali sebulan. Nah, itu masih sisa nggak? Jadi dilihat dulu kebutuhan kalian sama uang yang kalian miliki sebanding atau tidak. Iya. Kadang juga dari project tuh apa ya, Bu? Jadinya nggak kerasa gitu loh ngeluarin buat project ini. Gitu ya. Ternyata oh kok gede banget gitu, Bu. Iya sih, emang kalau ya itu tadi kalau masih menempuh pendidikan memang harus berani punya modal. Itu. Nggak apa-apa. Kalau mau mendapatkan sesuatu yang besar, apalagi kalian kan SMK nih, dikit-dikit project, dikit-dikit kerja sama industri. Percayalah suatu hari nanti kalian jauh lebih siap kerja kan. Kalau SMK kan tujuannya mencetak lulusan yang siap kerja. Nah, itu kelebihan kalian. Itu kan adalah hal yang besar sebenarnya. Anak yang masih umur 17-18 kalian lulus kan rata-rata segitu ya. Iya. 17-18 tapi mentalnya sudah mental kerja. Itu suatu hal yang besar. Nah, untuk mendapatkan hal yang besar kalian harus berani mengeluarkan effort yang besar. Jadi nggak bisa kalau effortnya kecil pingin hal yang besar itu Bu Lintang rasa susah, nggak bisa. Jadi memang nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Kalau memang untuk hal yang penting ya, untuk makan, untuk pendidikan nggak apa-apa. Nggak Berarti harus apa-apa. kuncinya ikhlas ya, teman-teman. Ikhlas, betul. Jadi kalau mengeluarkan uang itu yang ikhlas, akan kembali ke kalian kok. Selama untuk hal yang baik loh ya, bukan untuk pingin-pinginan aja, apalagi FOMO aja. Berarti kata Bu Lintang nih bener ya, kita tuh harus bisa bedain mana keinginan sama kebutuhan. Nah, itu paling penting. Jadi harus bisa mengenali kebutuhannya sendiri dulu. Sama berarti bikin to-do list ya Bu, jadi kayak kita ngeluarin uang harian tuh berapa dan berapa. Kalian catat aja, nggak usah terlalu rinci nggak apa-apa. Saya biasanya bikin catatan ya perkiraan aja. Kalau misalnya nanti kenyataannya di luar itu semisal tidak terlalu melenceng, ya nggak apa-apa. Kalaupun melenceng, ya direvisi. Oh sorry kok direvisi, dievaluasi lagi. Bulan depannya ditingkatkan lagi. Namanya belajar itu proses kok, nah proses seumur hidup. Jadi nggak apa, kalau masih salah-salah nggak apa-apa, diperbaiki lagi. Yang penting kalian mau berusaha untuk jadi lebih baik, sedikit-sedikit aja. Bisa lo evaluasi diri sendiri ya, Bu. Betul. Baik, itu aja ya teman-teman. Terima kasih buat Bu Lintang atas insight-nya yang keren banget jujur buat kita yang pelajar, Bu. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa diterapkan di kalian. Apalagi buat anak kos ya Bu, nih podcastnya menurut saya bakalan sangat membantu untuk teman-teman yang mungkin kesulitan saat mengatur uangnya. Semangat pejuang kos. Nah, kerasa nih ya teman-teman, obrolan hari ini tuh penuh banget sama insight keren dari Bu Lintang. Dan terima kasih udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast kali ini, Bu. Ya, saya juga terima kasih banget udah diundang nih. Oke, terima kasih juga buat kamu sobat sisi lain yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Jadi di sini tuh juga bukan tentang ngatur uang tentang seberapa yang kita punya ya teman-teman, tapi juga seberapa bijak kita saat mengelola uang tersebut. Betul banget. Dan itu mungkin akhir kata ya dari podcast kali ini. Dan jangan lupa nggak semua yang viral itu harus kita punya. Dan itu dia obrolan kita dari sisi lain. Ingat, setiap obrolan punya lapisan-lapisan yang belum terungkap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran dan sampai Berjumpa lagi. lagi. Bye-bye.